Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih lihat apa gambar Pak Cip nggak kelihatan nih ya? Apa namanya? Kedip-kedip gak depan kamu tuh? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Ya malum nih laptop jadul. Tapi presentasinya insya Allah enggak nih. Kayak Pak Cip akan presentasi ya. Oke, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sudah hadir. Ya, ini baru berapa nih orangnya? Baru 40 berapa nih? 40 berapa, Dep? 55, Pak. Oh, 55 ya. Kelas 11 itu ada 30 kali 4, 120 ya. Mudah-mudahan setengahnya lah pada hadir. Mudah-mudahan ya. Nah, jadi gini, 11 IPS 1 sampai IPS 4. Hari ini adalah waktu yang Pak Cip harapkan, yaitu pertemuan sebelum ujian ya, ujian PAT. Saya kemarin itu sudah ngobrol-ngobrol sama Devita. Dia yang memfasilitasi kegiatan ini. Dev, halo Dev. Iya, Pak. Ya, Dev. Terima kasih ya Dev ya. Sudah mempersiapkan semuanya. Ada Zoom ini ya, premium ya. Iya, Pak. Iya, Devita dari 11 IPS 2. Entah temannya siapa lagi bekerja sama. Cuma IPS 2 aja apa gabungan, Dev? IPS 3, Pak, saya. Hah? Saya IPS 3, Pak. Kamu IPS 3? Iya. Ini saya nyatanya IPS 2. Sorry. Ya, ini atas inisiatif IPS 3 doang ya? Iya, Pak. Oh, ya udah bagus lah. Semoga ini kamu jadi amal buat kebaikan Devita ya. Oke, 11 IPS 1 sampai dengan 11 IPS 4. Pak Cip akan bercerita tentang apa yang akan keluar nanti pada ujian hari pertama, yaitu tanggal 5 Juni 2023. Tadi cerita ini mudah-mudahan kita bisa berinteraktif ya. Jadi saya tanya, kamu langsung jawab gitu ya. Yang belum hadir, tolong beritahu tuh teman-temannya, dipercepat karena waktunya ini paling-paling sekitar 30 sampai 1 jam paling-paling ya. Ini agak mengagetkan juga buat Pak Cip ini, kok sedikit banget yang ikut ya. Biasanya dari sejak apa namanya itu? Pandemi ya. Tahun 2020 sampai 2023 biasanya kalau mau ujian ini, kalau ada buka kelas saya malam-malam begini ramai nih. Kayaknya salah milih jam apa milih hari nih, malam minggu ya. Pada keluar kali ya, pada healing kali ya. Karena liburannya lumayan lama ini dari tanggal 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih yang sudah hadir, yang mau bergabung dengan kegiatan ini. Ya, jangan diam saja, yang tidak mengerti harap bertanya ya. Oke, kita mulai. Ini saya sebut sebagai belajar bersama PAT, penilaian akhir tahun ya. Kalian bisa dibilang adalah generasi terakhir kurikulum tahun 2013. Nah, kamu nanti kelas 12 lulus ya, kamu generasi terakhir. Karena adik kelas kamu yang sekarang di kelas 10, nanti yang baru masuk lagi nanti kamu ke kelas 3 ya, kelas 10, kelas 11 tahun depan bulan Juli itu sudah pakai kurikulum merdeka. Kalau kalian adalah kurikulum 2013 ya, kurikulum yang terakhir. Yang namanya langsung ya, yang namanya PAT itu adalah penilaian akhir tahun yang merupakan sambungan di secara keseluruhan di awal semester sampai akhir semester gitu. Jadi Pak Cip membuat soal ini adalah Pak Cip mengambil dari semester genap saja di awal sampai mid semester kemarin, kemudian sampai yang terakhir itu loh. Nah, kalau bicara begini, Pak Cip mau ngingetin nih, yang belum mengumpulkan tugas, nah ini tugas videonya, itu tolong dikumpulkan. Karena Pak Cip sudah merekap, masih banyak yang belum. Jangan sampai nanti lalai gitu ya. Oke, nanti soal yang akan diujikan kalian, itu terkait dengan yang pertama, Perang Dunia 1, strip LBB gitu ya. Mukam, LBB apa Kam? Singkatannya Kam? Nah, mana Mukam? Kenapa, Pak? Apa singkatan dari LBB?
Liga Bangsa-Bangsa, Pak. Ya. Sip. LBB ini nanti akan kita bahas ya. Itu berhubungan dengan Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama biasa disebut dengan namanya The Great War. Nah, Perang Dunia Pertama ini itu terjadi tahun 1914 sampai dengan 1918. Tapi yang menarik yang akan Pak Cip ujikan adalah kenapa Amerika ikut serta. Kok bisa begitu? Karena awalnya Amerika itu sama seperti Perang Dunia Kedua, dia bersifatnya itu sikapnya adalah netral gitu. Ada yang tahu kenapa Amerika ikut perang dalam Perang Dunia Pertama? Gara-gara apa? Silakan dijawab. Kapal selamnya ditembak, Pak. Kapal selamnya ditembak. Kapal Lusitania, Pak. Ah, Lusitania, betul. Jadi kapal Lusitania itu ditembak sama siapa? Jerman pakai kapal selam yang namanya U-boat. Dia yang kemudian menjadi penyebab Amerika ikut dalam Perang Dunia Pertama. Nah, ketika Perang Dunia Pertama terjadi di Eropa, ingat ya Perang Dunia Pertama hanya terjadi di Eropa. Kalau Perang Dunia Kedua terjadi di Eropa, di Afrika sampai dengan Asia Pasifik. Atau disebut Perang Asia Timur Raya, sama aja. Nah, ketika Perang Dunia terjadi di sana, di Indonesia ketika itu dijajah sama Belanda. Apa dampaknya sampai ke Indonesia? Ada yang tahu? Iya, ayo inget-inget. Jajahan Jepang, Pak. Belum. Ada yang tahu? Ayo. Dampaknya, saya kecilkan lagi. Dampaknya terhadap pergerakan nasional apa? Kamu di rumah jangan dengerin aja, pegang pulpen. Yang penting-penting catat. Ayo ingat-ingat. Ada yang tahu? Belanda bersikap lebih lunak, Pak. Itu dia jawabannya. Pinter kamu. Siapa yang jawab nih? Semi bukan Semi tadi. Iya, Pak. Ya, sip. Bagus, Sam. Jadi gara-gara Perang Dunia di sana, dan dulu ya sebelum Perang Dunia satu usai itu negara-negara Eropa itu masih berbentuk kerajaan-kerajaan besar. Setelah Perang Dunia Pertama selesai, itu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak yang menginginkan negara-negara yang di bawah penjajahan dari kerajaan yang berperang itu memisahkan diri. Bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Jadi Belanda itu rada-rada khawatir ya, bisa bilang takut ya, karena di Indonesia ketika zaman pergerakan itu terpengaruh dari Perang Dunia Pertama. Terpengaruhnya apa? Ada keinginan setiap wilayah atau koloni penjajah itu adalah menginginkan kemerdekaan. Nah, gara-gara seperti itu akhirnya Belanda bersikap ya agak-agak lunak gitu ya. Yang tadinya galak-galak akhirnya sedikit dilunakkan, kira-kira begitu. Nah, siapa yang apa namanya yang terlibat di dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua? Ada beberapa negara. Yang sering kali dimunculkan adalah Perang Dunia Pertama antara Jerman dengan Perancis. Jerman dengan Perancis. Karena ketika nanti Perang Dunia Pertama selesai, salah satu perjanjiannya itu adalah di kota Perancis yang disebut dengan Versailles. Yang membuat Hitler muda ketika itu menanamkan apa yang disebut dengan balas dendam yang nanti terjadi pada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama selesai antara Perancis dengan Jerman dengan perjanjian itu, akhirnya Amerika yang kemudian belakangan ikut serta, dia memberikan saran-saran untuk terbentuknya sebuah lembaga yang sifatnya dunia internasional, yaitu LBB gitu ya. Nah, ini salah Pak Cip tulisannya, bukan tujuan LPBB tapi LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Yang tujuannya adalah menginginkan adanya sebuah perdamaian di masa depan gitu loh. Tapi Woodrow Wilson ini bisa dibilang berhasil membuat sebuah lembaga internasional LBB, tapi kemudian dibubar. Salah satu alasannya adalah mereka yang dulu ikut berperang atau secara umum negara-negara yang ada di dunia tidak semuanya ikut serta menjadi anggota LBB. Jadi mudah pecah gitu. Karena mereka itu tidak ikut serta. Beda dengan PBB hari ini. PBB berdiri dari tahun 40
sampai hari ini seumuran dengan Indonesia ya. Seumuran dengan Indonesia sampai hari ini dia tidak pernah bubar. Salah satu alasannya adalah semua negara ikut serta dalam lembaga negara tersebut gitu. Tapi pada saat itu tidak demikian itu. Oke ya, itu adalah Perang Dunia 1 sampai dengan LBB. Deh, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ini kalau udah selesai ini nggak usah balik lagi ya. Yuk, yang mau nanya ada? Tidak ada? Lanjut. Lanjut. Wah, Irsat. Irsat jangan tidur Irsat. Oke, lanjut kedua. Ya, yang kedua ini adalah tentang Perang Dunia Kedua. Halo, ada yang bertanya? Tidak ada. Semuanya masih nyambung sama Pak Cip? Masih, Pak. Masih, Pak. Sip. Kalau masih menyambung, oke, kita lanjutkan. Yang lanjutkan itu adalah tentang Perang Dunia Pertama sudah selesai. Itu jeda tuh. Dari tahun 1919, nanti perang lagi tahun 1939. Secara umum ya, artinya semua negara ikut serta lagi. Jadi ada sekitar 20 tahun perang itu tidak terjadi dalam pengertian perang besar. Perang yang mengikut sertakan berbagai negara yang kemudian berhadapan-hadapan, saling melontarkan senjata dan sebagainya. Nah, sebelum Perang Dunia terjadi, yaitu Perang Dunia terjadi, itu mengalami apa yang disebut dengan Malaysia yang pernah kita bahas, yaitu krisis ekonomi yang sangat mendunia gitu ya, yang terasa dari ujung dunia satu ke ujung dunia yang lainnya gitu loh. Nah, kapankah Perang Dunia Kedua terjadi? Masih ingat? Ketika Jerman menyerang apa? Danzig, Pak. Iya, Danzig. Yaitu Polandia. Polandia. Tanggal berapa? 1930 tanggal ya? 1 September 1939. 1 September 1939. Itu di Eropa ya. Yang memulai pecah pertama tahun 1939. Tapi kalau di Pasifik, yaitu di Asia Pasifik atau Asia Timur Raya, itu dimulai kapan? Ingat? Kalau di Eropa 1 September 1938. Kalau di Asia Pasifik ada yang tahu? Jepang, Pak. Ah ya, Jepang. Detailnya apa? Jepang ngapain? Menyerang pangkalan laut Amerika. Betul sekali. Pintar. Dia pintar. Kemudian tanggal berapa? 7 Desember 1941. Desember. Iya, sip. 7 Desember 1941. Yang sekaligus penyerangan itu lagi-lagi. Kayak di film-film gitu loh. Amerika Perang Dunia Pertama netral. Perang Dunia Kedua pun netral. Jadi ketika Perang Dunia Pertama pecah tahun 39 1 September, Amerika bilang deklarasi, kita netral dengan perang ini. Tahun 39 tahun 1940 masih netral. Di akhir tahun 1941 Amerika tidak netral. Dia menyatakan perang dengan Jepang. Jepang temannya Jerman, temannya Itali, blok poros. Akhirnya dia berpihak kepada sekutu. Pada saat itulah Jepang ikut serta dalam Perang Dunia Kedua. Nah, gitu ya. Penyebabnya banyak. Salah satunya ada dendam, ada merasa negara-negara yang di sekitarnya itu akan mencaplok, ada rasa ketakutan, ada yang merasa negaranya lebih hebat dibanding yang sana gitu ya, di sini dan sana. Kemudian terjadi politik aliansi, politik yang sifatnya itu saling apa ya namanya ya, triple entente itu, saling, mereka tuh begini loh bahasanya. Mereka itu punya kekuatan kelompok-kelompok antar negara yang punya perjanjian kalau satu negara diserang dia akan membantu dengan negara yang diserang tersebut. Misalnya kita Indonesia, Malaysia, Singapura, kita punya suatu perkumpulan. Nanti kalau misalnya di salah satu negara ini diserang negara lain, maka negara duanya itu kompak untuk menyerang negara yang lain gitu loh. Itu salah satu itu. Aliansi politik seperti itu plus militer itu menjadi salah satu penyebab Perang Dunia Kedua terjadi. Dampaknya luar biasa. Dampaknya kemana-mana ya. Sebentar. Oke. Yang kedua, ini ada yang disebut dengan D-Day Normandy.
Yang dengan sandinya sandi overload. Ada yang tahu nggak di Normandia itu apa? Normandia. Pasukan sekutu datang ke Prancis, Pak. Pasukan sekutu datang Prancis. Ini siapa yang ngomong nih? Farel bukan? Rizky, Pak. Rifki, ya. Kok pakai Tafia sih namanya? Oke, iya, betul sekali. Ini adalah penyerangan besar-besaran tentara sekutu yang akan menghancurkan habis-habisan Jerman dari sisi barat. Karena dari sisi timur akan dihabiskan oleh Uni Soviet. Caranya bagaimana? Mereka itu mengirimkan ribuan pasukan, kalau tidak salah itu sampai 100.000 pasukan yang mendarat di pantai Normandia. Di mana pantai Normandia? Yaitu di Perancis. Itu ya, Juni 1944. Nama sandinya adalah Overlord. Gara-gara seperti inilah itu Jerman semakin hari semakin terdesak. Negara manakah yang tergabung di dalam itu? Sangat banyak. Yang paling banyak adalah Amerika. Kemudian Inggris, Perancis itu sendiri dan seterusnya. Akhirnya dengan perang ini lama-kelamaan semakin hari semakin terdesak. Gitu ya. Nah, ketika terdesak itu Jerman ini tidak mau tinggal diam. Akhirnya wilayah-wilayah Eropa itu selain terdesak juga perang. Sama-sama perang, adu-adu perang gitu ya. Sehingga perang itu tetap berlangsung terus-menerus. Sebentar. Terus-menerus itu. Dan di antara perang-perang itu ada 2 perang yang sangat terkenal. Battle of Britain pertama. Ada yang tahu Battle of Britain itu apa? Pertempuran udara, Pak, antara Jerman dan Inggris. Sip. Pertempuran udara antara Jerman dan Inggris. Kenapa disebut dengan pertempuran Britain? Kamu harus tahu bukan hanya pertempurannya. Wilayah Eropa yang belum dibom oleh Jerman itu adalah Inggris. Itu ya. Yang belum dibom sama Jerman itu adalah Inggris. Dalam pengertian musuhnya yaitu sekutu. Semua wilayah yang dianggap musuh dari Jerman itu semuanya dibom. Belanda, tahu Belanda yang menjajah kita itu dia cuma bertahan 3 hari dengan Jerman perang. Bisa kamu bayangkan ya betapa hebatnya Jerman ketika itu. Sayangnya ketika dia perang lewat udara dengan Inggris, ternyata angkatan perang Inggris di udara itu sangat hebat dan Jerman kalah. Kalau Kursk itu apa? Ayo, ada yang tahu? Perang Uni Soviet dengan Jerman. sekutu. Jerman, Pak. Jerman. Ketika itu Jerman Pakai dengan tank. Iya, itu dia betul. Pakai tank. Kalau Battle of Britain itu pakai pesawat terbang. Oke. Kalau Kursk itu menggunakan tank. Itu bedanya. Jadi ketika lihat pertempuran udara yang paling besar, kamu harus ingat Battle of Britain. Pertempuran tank paling banyak itu adalah di Kursk. Kursk itu wilayah Uni Soviet. Itu ada sekitar 3.000 tank berperang di padang rumput yang sangat luas. Kamu bisa bayangkan. Tank itu gede banget ya. Udah gede itu segede rumah dia. Itu ada 3.000 tank perang di situ. Ya, udah nggak bisa saya kalau nonton filmnya itu Battle of Britain dengan Kursk itu waduh, nggak bisa terbayang. Kalau perang dengan tentara meninggal sudah selesai, ini udah meninggal di lindes tank dan sebagainya. Sadis ya. Itu poinnya di situ ya. Yang berikutnya, kalau persamaan antara kedua pertempuran itu ada nggak Pak? Ada. Pertempurannya adalah sama-sama melawan Jerman. Kalau Battle of Britain, sekutu Inggris melawan Jerman. Kalau di Kursk, Uni Soviet melawan Jerman. Samanya adalah sama-sama yang dilawan adalah Jerman. Kalau bahasa gampang sekarang Jerman tuh mau dikeroyok. Kenapa harus dikeroyok? Karena dia sangat kuat. Kalau nggak dikeroyok nggak bakal menang gitu loh. Oke ya. Oke, siapa yang nanya tadi? Terima kasih ya atas pertanyaannya. Kalau nggak bisa lewat voice, lewat situ juga boleh. Berikutnya kisahnya begini. Perang Dunia Pertama kalau di Eropa terjadi tahun 39.
di Asia Pasifik tahun 1941 ketika Desember itu. Tapi itu di lautan ya. Kalau di daratan nanti lagi, lain lagi. Nah, ketika dia mulai perang dari tahun 39, 40, 41, 42, 43, bisa dibilang Jerman, Jepang itu menguasai. Bahasa gampangnya menang terus gitu loh. Tapi setelah 43, 44, 45 mereka langsung turun. Ini yang dalam sejarah disebut dengan turning point atau titik balik. Nah, pada mulai dari sinilah mulai banyak perkembangan-perkembangan yang nanti berujung kepada kemerdekaan Indonesia. Itu namanya turning point. Nah, di dalam nanti pembahasan itu di bagian bagian daratan Eropa itu nanti Pak Cip akan berikan peta, kamu harus bisa menentukan tuh. Ya. Nanti overload itu di sebelah mana, dia di daerah mana gitu ya. Ini di daerah Jerman atau di daerah Prancis gitu. Nanti Jerman itu letaknya di sebelah mana? Ya agak-agak peta buta gitu ya. Pak, soalnya kayak gimana? Ini saya ambil dari soal di semester ini, tapi yang di mid semesternya. Gitu ya. Nah, yang berikutnya, kalian juga pasti tahu bahwa perang di Eropa itu memang sangat identik lagi dengan Nazi. Ya, Nazi itu adalah sebuah partai yang didirikan Hitler yang dia itu cinta terhadap negaranya overload. Apa namanya? Ultranasionalis. Ya, pada titik tertentu dia chauvinis. Chauvinis itu menganggap suku dia, ras dia paling baik dibandingkan orang lain. Itu chauvinis gitu loh. Nanti titik tertinggi dari chauvinis adalah rasis. Nah, kalau udah rasis sudah selesai dunia gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh Jerman. Nah, gitu ya. Secara konseptual chauvinis, tapi pelaksanaannya itu rasis. Kenapa? Karena ras-ras di luar dia itu harus diselesaikan dengan cara yang sedemikian rupa itu. Dan dulu Pak Cip bilang bahwa jangankan terhadap bangsa lain, kata bangsa Semit seperti Yahudi, sama bangsanya sendiri. Kalau misalnya lahir Jerman itu matanya juling, ya itu harus dipinggirkan. Maaf ya, misalnya dia lahir misalnya cacat, itu harus dipinggirkan. Karena di konsep dia itu adalah bangsa atau ras terbaik di dunia itu adalah yang paling sempurna adalah ras orang Jerman. Kalau dalam sejarahnya disebut dengan bangsa Arya. Itu ya, bangsa yang dulu itu yang nenek moyangnya adalah menguasai daerah Hindia atau Hindustan. Ya. Yang berikutnya, tadi Pak Cip bilang, kalau di Eropa perang tahun 39 perang dunia kedua. Di Asia Pasifik Jepang itu di lautan memulai perangnya pada 7 Desember 1941. Tapi di daratan, nah ini di daratan, Jepang itu sudah memulainya lebih awal, yaitu 1939. Tadi nih saya Pak Cip baru nonton tadi tuh. Karena gara saya pengen ngajar ini, saya nonton peristiwa tentang Nanking itu. Diceritakan bahwa Nanking itu cara memahaminya gini. Nanking itu ibu kota negara seperti Indonesia. Gimana di Jakarta kita ini? Kemudian dia perang di mana-mana, tidak dengan cepat menguasai daerah Jakarta. Ini untuk memahami Nanking gitu ya. Akhirnya menang juga itu Jerman. Karena dia menang, semua dikumpulin, yang musuh-musuh dikumpulin semuanya, termasuk warga sipil. Gitu loh. Nah, mereka yang sudah kalah perang, orang Indonesia, orang Jakarta itu semuanya dibawa ke lapangan, ya sudah, bahasa gampangnya dibantai. Jadi pembunuhan itu luar biasa ketika itu. Kok tahu Pak ceritanya? Bukan karena di film, karena film itu menceritakan saksi mata ya. Dalam peristiwa tersebut dia menuliskan sebuah buku dan bukunya itu dijadikan film, dan itu sangat detail kisah-kisahnya itu ya, dari mulai pembunuhan, kemudian eksekusi, kemudian yang membelot, yang diselamatkan, kemudian yang ruda paksa, pemerkosaan wanita-wanita oleh tentara Jepang yang nanti kan kita bahas di zaman Jepang, itu juga ada di situ. Dan itu terjadi di Nanking ya. Kalau Pak Cip belum menceritakan bahwa ketika terjadi pembunuhan itu ya mereka karena udah malas pakai senjata, jadi ngetes goloknya tanahnya itu ya dipenggal-penggalin gitu loh. Dan itu terjadi di daerah Nanking. Nanking itu dulunya adalah ibu kota Cina. Kalau sekarang kan Beijing ya. Itu dulunya adalah ibu kota Cina. Kalau Indonesia mungkin dulu Jayakarta gitu, sekarang jadi Jakarta. Selesai perang dunia kedua ya. Kita lanjut ke zaman Vereniging Oost-Indische ya, yaitu zaman VOC dan zaman pemerintahan Hindia Belanda. Oke, kalian masih nyambung? Nyambung Pak. Nyambung ya. Nyambung, Pak. Masih Pak.
Sip. Ujian besok, Pacip hanya mengeluarkan 3 perang ya. Perang Aceh, Perang Jawa, Perang Padri. Perang Aceh, Perang Jawa, Perang Padri. Kalau ada yang nanya, Pak persamaannya apa? Dipimpin oleh golongan agamawan. Kalau koma dan juga bangsawan. Kau lihat cara persamaannya ya. Dan ketiga perang ini ada 2 perang yang membuat Belanda itu ngos-ngosan. Kemudian apa ngos-ngosan maksudnya Pak Cip? Ngos-ngosan itu adalah uang yang dikeluarkan sangat banyak, perangnya itu luar biasa, Belanda udah kewalahan. Sehingga mau tidak mau pakai trik-trik yang sangat apa bahasanya ya, curang gitu ya. Gitu loh, sangat curang. Salah satunya terjadi di Jawa. Perang Jawa itu apa sih Pak? Perang yang di Indonesia dikenal dengan perang Diponegoro. Karena Ponorogo itu adalah diyakini sebagai apa ya, orang yang diharapkan oleh orang Jawa ketika itu saat perang dengan Belanda itu nama Mbok Jamu, orang petani, rakyat biasa itu ngikut bareng-bareng sama apa? Iya betul, yaitu Pangeran Diponegoro. Akhirnya perang itu disebut dengan perang semesta, semuanya melawan Belanda. Akhirnya Belanda kan kewalahan. Ujung-ujungnya Pangeran Diponegoro kita damai deh. Oh ya udahlah boleh. Orang Indonesia kan mau memaafkan itu ya. Cepet ya udah besok aja deh kita damai. Damai lah ya. Apa karena dianggap pengen damai, Pangeran Diponegoro nggak bawa pasukan dan sebagainya sampai di sana. Kemudian Diponegoro diapain? Ditangkap sama Belanda. Akhirnya dibuang ke wilayah Nun Jauh di sana. Kalau perang Aceh sama. Di ujungnya itu adalah dia dengan kelicikan akhirnya Aceh itu tunduk. Tapi Aceh dengan Jawa sama-sama kuat. Buktinya adalah mereka perang itu 31 hari 2 hari enggak berpuluh-puluh tahun. Terutama Aceh. Ya. Akhirnya karena enggak kuat ya sudah. Kalau perang Padri tentang apa Pak gitu? Perang antara golongan agamawan dengan golongan adat. Tentang apa? Tentang judi sabung ayam. Ada perjudian dan sebagainya gitu ya. Yang paling pasti adalah kamu harus paham tokoh-tokohnya tuh. Bagaimana Pak cara pahamnya? Kamu buka tuh di grup kan ada tugas-tugasnya. Kamu buka nih tokoh ini pakai foto-foto. Ingat gak tugas-tugasnya? Kan ada kan ya? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah, Betul, Pak. kamu lihat fotonya nih, foto siapa, foto siapa. Kenapa Pak Cip ngeluarin begitu? Karena belakangan anak-anak itu nggak ngerti foto pahlawan ini siapa. Jangan-jangan kalau Pak Cip pakai sorban dianggap itu saya Sultan Hasanuddin kali itu. Kalian banyak generasi kamu banyak nggak tahu tuh nama-nama tokoh pahlawan itu. Ya taunya yang pakai yang matanya sipit, yang joget-joget itu doang tuh. Yang dari Korea. Pahlawan nasional nggak tahu. Nanti kamu nggak bisa lagi bedain mana Dewi Sartika, mana Tia Hahu, mana itu namanya Raden Adin Kartini gitu loh. Itu penting, jangan sampai salah gitu loh. Dan kamu harus tahu bahwa perang-perang tadi yang 3 ini dan perang lainnya memang harus diakui ujungnya itu tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi, nah ini nih, orang Indonesia dapat mengambil makna yang terpenting dari perjuangan-perjuangan itu. Coba Pak Cip tanya, makna yang terpenting dari perlawanan Indonesia terhadap Belanda dulu apa? Yo, maknanya apa aja? Ya kalau saya pantang menyerah, kalian apa? Satu, dua, Dava apa Dava, Salva apa Salva. Tahu nggak? Halo IPS 1 Tahu, 4. Pak. Ayo apa? Kalau kamu ngeliat pejuang kita pada berperang itu, tapi kala apa makna yang terdalamnya di situ? Oh banyak tuh. Kalau Pak Cip adalah pantang menyerah, dia tidak memikirkan hasil, yang penting berusaha. Wes. Ya kalau nggak tahu nanti tanya lagi ya, baca buku lagi. Perbedaan yang paling mencolok di zaman VOC adalah bahwa perlawanan-perlawanan seperti Hasanuddin, misalnya dari Ambon, dari Aceh, itu pada umumnya ya gara-gara apa? Kalau ngelawan VOC gara-gara apa? Ayo Pak Cip nanya. Gara-gara kalau di zaman VOC, kerajaan-kerajaan di Indonesia itu berperang gara-gara apa? Soal apa? Satu. Iya loh. Ayo. Kan ada perang Banten, perang Aceh.
Hasanuddin, Watalo, gitu. Samudra Pasai. Rempah-rempah, Pak. Rempah-rempah. Betul. Gara-gara rempah-rempah. Khususnya adalah, nih dia nih. Tahu VOC kan ya? VOC itu adalah kantor dagang Belanda di Indonesia. Kantor dagang apa, Pak? Jadi dulu itu orang Belanda yang jualan itu banyak. Tapi harganya macam-macam. Jadi kalau ibarat kata dia jual, katakan saja sepiring bawang putih di tukang Belanda satu jualnya 5.000, di tukang dagang yang satu lagi 9.000, yang satu lagi 2.500 gitu loh. Akhirnya orang Belanda ini udah kita gabung aja jadi satu lah supaya nanti kita kuat dan sebagainya. Akhirnya digabung jadi satu, berubah namanya VOC. Artinya apa? Satu harga berkuasa, itu namanya monopoli. Betul. Monopoli perdagangan rempah-rempah ini yang menyebabkan rakyat Indonesia perang dengan VOC. Oke, selesai ya. VOC dengan pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda itu tadi ada di Padi, di Jawa, di Aceh menjawa ya, tahun 1800-an. Kalau 1600, 1700, 1800 pertengahan itu masih 1799 maksudnya ya. Itu adalah zaman VOC. Dari mulai tahun 1800 sampai 1942 adalah PHB, pemerintahan Hindia Belanda. Kita masuk pemerintahan Hindia Belanda dan itu akan masuk ke bagian nasionalisme dan zaman pergerakan. Kemarin ngajar, hampir setiap kelas saya ajarkan tentang nama Indonesia asal muasal, tapi itu saya tidak keluarkan. Ya, yang saya akan keluarkan adalah hal-hal yang penting tentang pergerakan. Pertama nih, yang paling pertama. Perang Jepang Rusia 1904-1905 ini diyakini oleh sejarawan menjadi pemicu, penguat, membuat negara-negara Jepang dan negara Asia lainnya menjadi sebuah negara yang percaya diri, memiliki keyakinan baru bahwa orang Eropa yang selama ini dianggap kuat bisa dikalahkan. Wih, ini pengaruhnya besar ya. Makanya Pak Cit Pak Jepang dan Rusia 1904 sampai 1905. Nah, itu dari eksternalnya. Mari kita lihat yang dari internal ke dalam. Kita akan lihat tentang Sarekat Islam. Kenapa Pak ini dibahas Pak duluan? Karena Sarekat Islam adalah organisasi terbesar di awal pergerakan. Dia cabangnya itu bisa dibilang hampir di seluruh Jawa dan beberapa di daerah-daerah tertentu ya. Sarekat Islam yang nanti terkenal dengan Sarekat Islam dalam sejarah, Sarekat Islam Putih dengan Sarekat Islam Merah. Pecah jadi dua itu ya. Ya, host Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Ya. Pertanyaan Pak Cip. Salam jawab ya. Sarekat Islam itu muncul di awalnya itu disebabkan karena apa? Ada yang tahu? Karena dagang. Dagang. Apalagi lebih spesifik? Ada? Iya, betul, dagang. Dagang apa? Karena adanya persaingan perdagangan batik. Nah, nih. Antar siapa, Pak? Antara orang Jawa dengan orang Cina. Tuh. Ya, akhirnya digabungin jadi satu. Nah, kebetulan ketika itu yang dagang adalah kebanyakan orang Islam. Dijadikan satu, udah kita harus punya perkumpulan kuat supaya persaingan dagang ini sehat dan kita memiliki kekuatan baru yang disebut kemudian bergabung sebuah pedagang-pedagang batik, kemudian diikat dengan sebuah ideologi keislaman, maka dibuatnya yang disebut dengan Sarekat Islam. Paham ya? Nah, jangan lupa, walaupun Sarekat Islam itu umumnya laki-laki, di dalamnya juga dalam waktu yang sama itu banyak juga gerakan atau gerakan-gerakan kaum perempuan gitu loh. Jadi Indonesia ketika kau lihat dari gender yang berjuang itu laki-laki juga, perempuan juga gitu loh. Nah, di dalam pergerakan-pergerakan ini itu apa ya bahasa Pak Cip ya yang enak ya. Poin utamanya adalah emansipasi. Emansipasi apa itu maksudnya? Maksudnya adalah penyamaan derajat ya, yang bukan hak-hak yang hakiki ya. Jadi ada tindakan-tindakan yang terjadi di zaman itu bahwa ada pemisahan yang jelas antara kaum perempuan
dengan laki-laki yang bukan bawaan lahir itu. Laki-laki dengan perempuan beda, misalnya Pak Cip dengan istri beda, Pak Cip nggak bisa ngelahirin, nah itu nggak bisa diganggu gugat. Semuanya itu semua ada sedunia. Tapi ketika itu hak-hak yang lain tidak diberikan sebagaimana mestinya. Contohnya adalah soal berorganisasi dan belajar, gitu loh. Dulu sebelum zaman sekarang orang Indonesia itu umumnya di Jawa misalnya. Kenapa Jawa? Karena di Jawa itu paling banyak tentang pergerakan. Ya di lain juga ada tapi paling banyak karena di sini banyak pusat sekolah Indonesia di awal-awal kemajuan pendidikan itu ada di Jawa. Apa artinya? Artinya perempuan itu dianggapnya nomor 2 oleh kaum laki-laki sehingga dia tidak muncullah mitos, muncullah keyakinan, muncullah budaya di masyarakat bahwa perempuan itu nggak usah sekolah. Nah itu diperjuangkan oleh kaum perempuan, itu ya, sehingga kaum perempuan kemudian bisa sekolah. Dan kemudian kaum perempuan bisa berorganisasi, membuat organisasi gitu. Tokoh-tokohnya ya ada Raden Ajeng Kartini, ada apa namanya itu Dewi Sartika, ada siapa lagi? Ayo, Pak Cip 2, ada yang tahu nggak? Ya, si tahu Nyai Kiai Ahmad Dahlan, itu ya, itu juga mereka ada dalamnya. Nah mereka inilah yang menggerakkan kaum perempuan ingin setara dengan laki-laki, bukan kodratnya ya, bukan kodratnya. Karena kalau kodratnya itu tidak bisa disamakan, karena laki-laki tidak bisa melahirkan, gitu ya. Oke, yang terakhir dari sekian banyak gerakan itu ada PKI, ada PNI, ada SI, ada Partindonya. Ini tugasnya sudah Pak Cip bagi-bagikan ya, bagi-bagikan. Nanti di ujung zaman pergerakan, di akhir zaman Belanda, kaum pergerakan itu slogannya hampir semuanya sama. Apa itu? Indonesia berparlemen. Gitu loh, Indonesia berparlemen. Karena kita ketika itu sudah berpendidikan, udah banyak baca buku, tahu dunia internasional, bahwa sebuah negara dimanapun dia berada, dia harus punya perwakilan. Sehingga Indonesia itu menginginkan ada sebuah parlemen yang menyuarakan suara Indonesia yang langsung diberikan ke pemerintahan Hindia Belanda di sini. Gitu loh. Ya, Pak, kan di sana kan Belanda ada Volksraad, ada. Cuma Volksraad itu bahasa Pacip mudahnya adalah dia hanya stempel mengiyakan saja maunya pemerintahan gitu. Tapi suara-suara Indonesia yang terjajah itu tidak pernah didengarkan. Nah, ini adalah akhir dari sebuah zaman pergerakan. Nah, ini suara Indonesia berparlemen dari mana? Dari semua partai yang kemudian dia bergabung menjadi satu. Namanya apa? Ayo. Gapi. GAPI, ya betul. Gabungan partai-partai politik seluruh Indonesia. Nah, itu GAPI. Sip. Ketika zaman ini berakhir di tentang Indonesia berparlemen, kemudian tidak lama kemudian, pecah tuh Perang Dunia Kedua. Tapi kamu harus tahu. Jadi mungkin ya tahunnya saya belum tahu nih ya. Ketika Jepang mau datang itu mungkin tahun 39, 40, 41, Jepang itu sudah masuk ke dalam sanubari Indonesia ya. Dengan apa? Dengan propaganda lewat radio. Yang mantapnya lagi adalah propagandanya itu tidak pakai bahasa Jepang tapi pakai bahasa Indonesia. Itu loh, tapi pakai bahasa Indonesia. Kondisi ketika itu bahasa Indonesia dilarang, bukan menjadi bahasa pengantar. Di dalam apa? Dalam kegiatan sekolah ketika itu ya tidak pakai bahasa Indonesia. Kalau orang sehari-hari ngomongnya apa, Pak? Pakai bahasa lokal. Kalau orang Jawa yang ngomongnya pakai bahasa Jawa, Sunda ya bahasa Sunda. Siapa yang bisa bahasa Indonesia? Mereka yang bersekolah dan mereka yang berinteraksi dengan golongan pemuda atau keorganisasian. Loh, kok ya? Sejak tahun 1930 organisasi yang ada di Indonesia tepatnya setelah Sumpah Pemuda mereka tanda kutip ya mewajibkan keorganisasian menggunakan bahasa Indonesia. Tapi dilarang oleh pemerintah Belanda dalam bentuk adalah ke lembaga resmi. Dalam hal ini adalah pendidikan. Pendidikan, kantor, mungkin kalau hari ini kantor kecamatan, kantor gubernur semuanya menggunakan bahasa Belanda. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa pergerakan gitu, bahasa perjuangan gitu loh. Nah, ketika nanti datang ke Indonesia, itu Jepang sangat disambut hangat gitu. Dan Jepang itu saya pernah baca beritanya bahwa dia benar-benar mengagungkan kemenangan dia dengan Rusia dan selalu menularkan ke Indonesia. Kalau bahasa gampangnya kita lawan
Jerman, lawan Rusia yang badannya besar, yang kulit putih, yang katanya sangat hebat menguasai wilayah Asia sebagai penjajah, kami bisa menghancurkannya dan Indonesia pasti bisa. Kira-kira begitu ya propagandanya. Akhirnya kita tuh merasa, kita di dunia tidak sendiri. Siapa ini? Jepang. Gitu. Oh, dia sahabat kita. Ditambah propaganda dia tingkat 3A. Saudara Asia dan sebagainya. Akhirnya ketika Jepang datang, orang Indonesia yang sudah termakan propagandanya, kalau bahasa sekarang, dia akan mengatakan, you are my brother. Gitu loh. Kamu adalah saudaraku gitu. Tapi apa yang terjadi? Nah, ini dia yang terjadi. Ya, saya uraikan satu-satu. Saya selalu bilang di kelas, ketika perang terjadi dimanapun dan kapanpun, selalu dua pihak yang paling merugi adalah anak-anak dan perempuan. Ini sudah saya ceritakan yang tentang ibu saya dalam kurung nenek saya ya, kakak dari yang kemudian diambil, kemudian dibawa, gitu ya, dan hilang begitu saja. Kalau bahasa bukunya adalah perbudakan seksual zaman Jepang. Itu namanya Jugun Ianfu. Jugun Ianfu. Apa namanya? Jugun Ianfu. Itu ya. Tapi di satu pihak, di satu pihak saya selalu bilang bahwa Jepang ketika menjajah Indonesia brutal, apalagi di Nanking. Nanking itu luar biasa itu. Di luar akal sehat kalau Pak Cip bilang, perlakuan perempuan, pembunuhan dan seterusnya. Tapi kita juga tidak harus menutup mata bahwa ketika Jepang ke sini kita banyak dibuat organisasi semi militer. Ya, semua diajak seperti baris berbaris, ada apa namanya? Ada bersikap apa-apa harus tegak sebagainya, persis seperti militer. Karena apa? Tujuannya apa? Membuat apa seperti itu Jepang ke Indonesia? Masih ingat? Sebagai tentara cadangan. Nah, itu sebagai tentara cadangan. Jadi dia sebenarnya sudah tahu nih, wah ini kita bakalan kalah nih lawan Amerika. Gitu ya. Itu Jepang itu sudah tahu dia bakal kalah. Tapi dia tidak mau kalah, yaitu dia mempersiapkan ya, kita salah satunya. Ada sebuah organisasi apa namanya tentara, ini bukan semi militer lagi nih, ada apa namanya organisasi militer ya yang dibuat Jepang yang bernama adalah PETA. Nanti kalau perang PETA ini nih akan dibawa untuk berperang dengan Jepang. Jadi misalnya Jepang kurang 1.000 orang, dari mana tentaranya? Ambil PETA. Kalau PETA udah selesai habis baru ambil yang semi militer gitu. Orang sipil-sipil. Kalau PETA itu ada orang sipil menjadi militer seperti tentara. Kayak disebut dengan kalau tentara mereka, tentara mana? Tentara PETA. Tentara apa? Tentara pembela tanah air. Pemimpin tertinggi namanya Sudirman. Nah, PETA inilah yang sebenarnya nanti dijadikan oleh orang Indonesia setelah merdeka sebagai cikal bakal TNI hari ini. Cikal bakalnya ya. Karena kita bisa belajar baris berbaris, belajar nembak, belajar bergerilya, belajar perang secara umum. Itu dapatnya dari Jepang dengan organisasi yang bernama PETA. Maka PETA ini bisa dibilang adalah organisasi cikal bakal militer Indonesia yang hari ini disebut dengan TNI. Gitu loh. Dan ini juga kebawa ke bidang mana? Pendidikan di sekolah. Yang Pak Cip selalu bilang disiplin, ya gitu ya. Ngerek bendera itu buatan Jepang pengaruhnya. Bahwa kita boleh menaikkan bendera merah putih ya ketika di zaman Jepang. Pak, zaman Indonesia Pak bisa, tapi tidak pernah ada kata-kata resmi dan seringkali menjadi momok menakutkan bagi Belanda. Pokoknya kalau udah ada orang Indonesia ngomong Indonesia merdeka, ada Indonesia, ada bendera, Belanda buru-buru nangkep-nangkepin tuh orang-orangnya. Itu ya. Tapi di zaman Jepang tidak, naikin yang tinggi. Tapi di sampingnya ada bendera Jepang, nggak apa-apa. Kalau sekolah dulu zaman Belanda menggunakan bahasa Belanda, ketika di zaman Jepang bukan hanya zaman Jepang ya, bukan hanya bahasa Jepang, tapi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia wajib dipelajari seperti bahasa Jepang di Indonesia. Jadi pelajaran setiap hari ngajar pakai bahasa Indonesia. Ketika ngajar bahasa Jepang itu juga menggunakan bahasa Indonesia. Oh ini namanya kimono. Kimono itu apa? Ini namanya gini begini. Gitu ya. Jadi bahasa Indonesia diajarkan, digunakan secara luas di masyarakat, khususnya di dunia pendidikan. Bahasa Jepang menjadi mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Itu ya. Jadi dua-duanya kena disiplin, penggunaan bahasa Indonesia, dan lagu Indonesia Raya itu bukan suatu hal yang menakutkan seperti zaman Belanda. Kita dalam kegiatan apa-apa nyanyi lagu Indonesia Raya, tapi juga nyanyi lagu
kebangsaan Jepang, Kimigayo. Gitu loh. Bahkan propaganda Jepang itu yang menurut saya luar biasa, kamu boleh cek di YouTube, itu adalah lagu Indonesia Raya di zaman Jepang. Itu drapnya itu drap militer yang kalian nyanyikan setiap hari Senin sampai Kamis ya. Yaitu di awal pelajaran yang disebut dengan 3 stansa. Itu di zaman Belanda nyanyinya seperti itu. Karena memang di zaman apa namanya? Ketika dinyanyikan pertama kali tahun 1938, ya memang baitnya sepanjang itu. Tapi karena dinyanyikan oleh orang Jepang, seakan-akan itu menjadi propaganda terus-menerus, maka ketika merdeka itu tidak dipakai. Kenapa? Karena ada yang meyakini protes ya. Kalau nyanyi seperti itu, kita tidak lepas dari pengaruh Jepang. Makanya Indonesia salah satu alasannya menggunakan hanya 1 stansa, gitu ya. Nah, di sekolah, di kehidupan militer, kemudian di kehidupan seperti biasa di masyarakat, selalu tuh ada seikire itu loh. Kalau Pacip soal di sekolah nggak usah diajarin ya, saya ajarin di kelas. Tapi kalau misalnya orang Jepang lagi patroli, pas bener jam 7, itu kan ada trompet bunyi gitu, seperti militer Indonesia juga sekarang. Kalau Indonesia kan jam 6, kalau dia jam 7 gitu. Ini semua harus berhenti dan harus menghadap matahari. Gitu loh. Itu nyata ada. Nah, ini yang Pacip bilang bahwa ini yang menjadi apa namanya? Pertentangan di masyarakat Islam ketika itu yang mayoritas sampai hari ini juga. Karena apa? Karena saya kira itu dianggapnya tradisi agama yang terjadi yang ada di Jepang. Sehingga Muslim kalau melakukan itu dianggapnya ada sebuah pelanggaran. Makanya saya kira ini dijadikan salah satu penyebab perlawanan-perlawanan yang ada di Indonesia gitu loh. Saya kira itu membungkuk, menghadap matahari, membungkuk beberapa detik atau berapa menit, saya tidak paham itu. Tapi membungkuk itu salah satu penghormatan terhadap Dewa Matahari. Sehingga ketika Muslim melakukan itu, dianggapnya Muslim adalah menyembah matahari. Ini yang diprotes dan inilah menjadi penyebab perlawanan-perlawanan secara umum terjadi pada zaman Jepang. Gitu ya. Ada perlawanan besar yaitu oleh peta ya. Itu karena kesengsaraan gitu loh, kesedihan-kesedihan itu ya. Sama seperti nasionalisme. Nasionalisme itu tidak hadir oleh pemikiran, bukan. Karena salah satu yang paling utama adalah karena sama-sama menderita di zaman penjajahan Belanda. Oke, masih nyambung semuanya? Masih, Pak. Si Masih, alhamdulillah. Ya, sip. Lanjut ya. Setelah sekire ada sepuku. Nah, sepuku. Perhatikan baik-baik, sepuku ini ya bunuh diri, suicide gitu loh. Ini sebenarnya yang sama seperti pedang. Kalau kita kan lihat pedang Jepang, kita menyebut, wih pedang samurai, padahal salah itu. Itu namanya pedang katana gitu loh. Pedang katana. Kalau ada orang bawa samurai itu bukan samurai, itu katana. Samurai itu adalah golongan masyarakat atau kelas masyarakat, kelas pendekar kalau di sini ya. Kelas yang khusus untuk berperang gitu loh. Kalau di Jepang itu mereka yang berperang itu kerjanya dari pagi sampai sore cuma latihan perang, nggak boleh bertani, nggak boleh apa tuh Jepang tuh. Ya, ini golongan ini disebutkan golongan samurai. Di dalamnya karena pendekar itu ada yang berasal dari bangsawan sebagainya. Jadi kalau zaman dulu itu di Jepang, kalau ada orang lagi naik kuda, kemudian rambutnya dikuncir pakai kimono, bawa pedang katana 2, semua orang nunduk. Karena ini adalah pembela rakyat mereka yang disebut dengan kelas samurai gitu loh. Nah, ini kelas samurai ini dia itu punya upacara yang namanya sepuku. Sepuku ini adalah secara teknis adalah bagaimana dia mengakhiri hidup. Karena apa? Karena dia mendapat malu, karena merasa kehormatannya hilang, dan cara yang terhormat itu ya harus mengakhiri hidupnya. Nah, sepuku ini harus berdua. Dia masukkan kan katana tuh ada 2, namanya satu saya lupa, yang kecil pendek itu. Yang satu panjang, satu pendek. Dia memasukkan ke perutnya, kemudian dirobek, kan sekarat tuh. Nah, temannya itu langsung menebas lehernya sehingga kepala dengan lehernya itu terpisah. Itu sepuku. Nah, Pak, kalau harakiri Pak sama aja. Kalau sepuku kan semacam upacara adat. Kalau sepuku tuh sebelum dia melakukan itu dia harus minum minum teh, kemudian dia membuat surat ucapan terakhir semacam apa, wasiat kali ya. Kemudian disaksikan orang-orang yang ada di situ. Jadi semacam upacara adat gitu loh. Kalau sepuku, misalnya Pak Cip bangsawan yang jagoan, samurai,
Kemudian saya berperang, saya ketangkep gitu loh. Kemudian dihunuskan gini. Kamu mau saya bunuh atau bagaimana? Sepuku misalnya gitu ya. Ya udah sepuku langsung disediakan. Ini orang nih pasti mau sepuku nih. Ada kain putih sebagainya, minum. Dia ditungguin sama musuh-musuhnya di situ. Gitu ya. Kemudian saya buat apa namanya tuh? Surat wasiat. Habis itu saya bunuh diri, seret gitu. Nah, yang nanti yang menebas itu adalah bisa temannya atau bisa kelompoknya dia. Nah, ketika itu terjadi, Pak Cep ini yang setelah melakukan seppuku, dia menjadi orang terhormat di kalangan dia. Jadi kalaupun musuh, kalau hari ini di apa angkat tangan kita hormat. Ya, itu namanya seppuku. Kalau harakiri sebenarnya sama, cuma harakiri itu kayaknya yang Pak Cep pahami itu dia tidak ada upacara ritual-ritual begitu loh. Gitu ya. Jadi kalau misalnya udah selesai ya dibunuh tembakannya palanya jeder gitu loh. Ya, misalnya dia sendirian, nggak ada orang lain, dia menebas lehernya atau menebas perutnya supaya orang lain tidak bisa menangkap dia gitu loh. Intinya adalah bunuh diri ya, poinnya di situ. Sama juga dengan kamikaze. Kamikaze ini adalah pilot pesawat terbang yang umumnya muda. Ketika dia terbang itu dia menaruh di pesawatnya bom yang sangat besar dan dia itu tidak harus berperang. Kenapa? Karena tujuan dia adalah bunuh diri dengan cara menabrakkan pesawatnya yang di dalamnya ada bom yang sangat besar. Itu yang membuat Amerika stres. Itu loh. Dalam buku yang lain dianggapnya ini kalau nggak diselesain kita bom atom habis kita nih, karena mereka itu Jepang itu banyak yang melakukan kamikaze. Jadi kapal dia yang sangat besar itu bisa hancur oleh kapal Jepang yang dibawa bom itu, yang anak muda itu dia kemudian melakukan tabrakan sampai ke badan dari kapal laut Amerika dan hancur gitu loh. Kalau perang kan dar doang ya. Kalau ini udah pasti kapalnya itu ditabrakkan ke badan kapal lautnya si Amerika. Akhirnya Amerika banyak melakukan mendapat kerugian gitu loh. Itu sepuku ya, sepuku. Ini adalah bagian yang terakhir. Ini yang Jepang cukup sampai di sini saja ya. Yang terakhir adalah detik-detik proklamasi. Oke, masih nyambung ya semuanya? Ya, alhamdulillah masih nyambung. Nah, sip. Detik-detik proklamasi sebelum Jepang datang, yang tadi Pak Cip bilang pakai propaganda, yang itu kan dari luar, dari internalnya golongan tua Soekarno dan teman-temannya, terutama Soekarno, dia percaya dengan ramalan Jayabaya. Masih ingat kan ramalan Jayabaya ya? Setelah rambut kuning, rambut jagung datang, maka akan datang adalah orang apa? Ya masih ingat? Setelah Belanda akan datang orang, ini lupa satu. Bangsa Katai. Iya, bahasa kate. Kate itu pendek ya. Iya. Kate. Ada yang nyebut di zaman saya kate itu apa sih? Ada kagak tinggi. Wah, pokoknya orang pendek gitu ya. Bukannya rasis ya. Kemudian dia akan di Nusantara ini seumur jagung. Seumur jagung itu artinya sebentar. Tidak seumur jagung sebentar. Kalau seumur jati itu lama banget gitu. Kalau seumur jati. Kalau seumur jagung itu sebentar. Gitu. Wah, itu anak saya tuh. Lagi main FF katanya. FF mulu main bocah ya. Deh, kita lanjut. Nah, Raman Jayabaya. Indonesia dengan Jepang ya secara formal ada orang-orang atau organisasi tertentu yang mau bekerja sama dengan Jepang. Ya, itu salah satunya Soekarno. Karena salah satunya adalah dikarenakan ramalan Jayabaya ini gitu loh. Nah, karena tahun turning point ya setelah 43-44 Jepang itu sudah terdesak dan dia ingin menarik simpati golongan masyarakat yang dikuasainya agar dia tidak memberontak. Karena kalau dia memberontak besar-besaran secara formal dalam pengertian dalam orang-orang yang selama ini dekat dengan dia seperti Soekarno, itu tugas Jepang itu makin berat. Kenapa? Karena di perang Pasifik dia sudah kalah. Kalau di negara jajahannya semuanya memberontak, dia pasti akan lebih cepat kalahnya. Bagaimana caranya tidak lebih cepat kalah? Akhirnya dirayu tuh orang Indonesia. Dengan cara apa? Dibuatlah yang disebut dengan BPUPKI. BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia.
dia bertugas mencari seperti apa dasar negara. 29 Mei sampai 1 Juni lahirnya kemudian adalah Pancasila. Dari 2 sidang besar itu akhirnya ada sebuah tim yang mengurusi, mendalami, membuat resume, memperdalam, mempercantik, memperindah, dan merumuskan apa yang dihasilkan dari BPUPKI yang nanti diserahkan ke PPKI. Apa namanya? Ya namanya disebut dengan Panitia 9. Apa hasilnya? Hasilnya adalah Undang-Undang Dasar. Yang satunya lagi sebenarnya adalah pembukaan yang kemarin Pak Cip ceritakan di kelas, yang kata yang harus dibuang yaitu tentang syariat Islam diganti ya akhirnya menjadi adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bukan dicoret belakangnya dengan menjalankan syariat sesuai dengan penganutnya, itu dicoret seret gitu loh. Ini adalah sebuah tindakan yang luar biasa dari pemimpin Indonesia ketika itu, yaitu Soekarno dan Hatta. Kalau dia mau meneruskan itu pasti Indonesia merdeka dan pasti banyak pengikutnya. Tapi mereka akhirnya mau legowo apa namanya? Menerima dengan besar hati terhadap protes-protes yang dilakukan oleh mereka yang ada di Indonesia bagian timur. Ada yang dari Sulawesi, terutama dari Maluku. Dari beberapa buku yang saya baca, mereka tanda kutip mengancam. Kalau masih bawa-bawa syariat Islam, maka kita tidak mau gabung dengan Indonesia. Oh begitu. Kalau kita ganti kata Pak Karno, kita akan bersatu dengan nama Indonesia. Akhirnya dicoret tuh Pak Karno. Tapi bicaranya enggak, saya sekarang mungkin dia diskusi dulu. Udah akhirnya ya udah diganti. Akhirnya seperti hari ini nih. Ya. Itu kalau dulu tidak jadi itu mungkin sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat panjang gitu ya. Akhirnya diganti, lahirlah yang seperti sekarang adalah ketuhanan Maha Esa. Dan itu diserahkan ke PPKI ya pada bulan awal Agustus. Ya, baru berjalan 1 minggu Pak Karno dipanggil oleh siapa? Terauchi. Terauchi ini adalah pemimpin penjajahan Jepang di wilayah Asia Tenggara. Dipanggil Pak Karno, ada Pak Karno, kemudian ada Bung Hatta, sama ketua PPKI siapa itu? Ketua BPUPKI. Ada yang tahu? Rajiman Widoyo Ningrat. Oh iya, betul. Rajiman Widoyo Diningrat, betul. Hafiz, betul Hafiz, betul itu dia. Pak Wijoyo. Kalau lihat fotonya yang paling tua. Ya, yang paling tua yang udah hidupnya kayaknya udah sebentar lagi tuh ya. Udah tua, udah sepuh gitu ya. Dia dipanggil. Bunyinya apa? Bunyinya, woi Soekarno. Ya, kamu sudah membuat BPUPKI, sudah ada hasilnya. Kemudian pemerintah Jepang secara resmi memutuskan Indonesia akan diberikan kemerdekaan pada tanggal berapa? Tanggal 30. 24 Agustus. 24 Agustus. Iya, 24 Agustus 1945. Wih, Pak Karno senang. Dari tanggal 11 sampai tanggal 14 dia di sana. Ya, dia nggak tahu kalau ternyata Jepang itu udah dibom. Ya. Dari mana mereka tahu? Siapa mereka? Golongan pemuda. Dia tahunya dari radio BBC. Wah, BBC salah apa, Cip. Tulis dulu saya ganti BBC, British Broadcasting gitu ya. Jadi radio resmi dari pemerintah Inggris, BBC, yang memberitahu bahwa Jepang sudah dibom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kota itu dipilih karena dia menjadi pemasok utama alat-alat militer atau kekuatan militer Jepang yang kemudian meneruskan perang itu dihancurkan di situ. Pada tanggal 14 dibom atom. Tanggal 14 setelah dibom atom dia menyatakan diri menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, supaya kamu ingat ya, 14 ke 17, kapan Indonesia merdeka? 3 hari setelah Jepang menyerah. Tanggal berapa menyerah? Yaitu 3 hari sebelum Indonesia merdeka. Cara ngafalnya begitu ya. Atau cara ngafal lagi, Hari Pramuka Dunia yaitu tanggal 14. 14 Agustus 1945. Sampai ke Indonesia tanggal 15, Pak Karno dikasih tahu nggak percaya. Nah, yang Pak Cip cerita di kelas itu ya. Karena apa? Karena dianggapnya BBC itu adalah musuh dari Jepang dan sudahlah sebagainya gitu. Dan Pak Karno kalau bahasa sekarang apa ya? Teguh pada pendirian gitu ya. Kalau bahasa kasarnya apa ya? Batu kali ya. Susah dia kasih tahu. Nggak ini juga berargumen terus. Karena maklum dia orang tua yang memang taat terhadap prinsip-prinsip ya. Bagaimana golongan tua itu cara memahaminya seperti apa? Ya nilai saja bapak kamu lah di rumah, emak kamu.
Pasti ya kalau udah begini ya begini, begitu ya begitu, biasanya kayak gitu. Oh, anak muda kan maunya seradak seruduk ya gitu ya. Orang tua begitu, golongan tua. Nggak bisa begitu. Saya punya komitmen dengan Jepang bahwa saya adalah masih bagian dari PPKI masih punya tugas dan sebagainya, punya kontrak kerja dan sebagainya, nggak bisa. Golongan pemuda pusing juga nih, akhirnya udah di ini aja, bawa aja Pak Karno nih, bahaya nih, apa-apa Jepang, nanti kalau Jepang ngomong begini Pak Karno begini juga lagi, wah supaya nggak kena pengaruh, udah kita bawa saja nih. Nah dibawalah Pak Karno ke Rengas Dengklok yang Pak Cip ceritain itu loh, dibawalah ke sana, karena yang dibawa ini sifat rahasia itu ya. Makanya kemudian beberapa buku menyebutnya adalah sebagai Pak Karno diculik. Yang Pak Cip jelasin kemarin. Kenapa diculik? Karena banyak yang nggak tahu. Ada Pak Karno hilang. Wah jangan-jangan diculik nih gitu. Tafsirannya begitu. Padahal tidak demikian. Kalau bahasa yang bagus itu adalah diamankan. Gitu loh. Nah kan Pak Karno punya teman tuh. Satu lagi Ahmad Subarjo. Nah dia nih yang marah-marah. Di mana Pak Karno? Di mana Pak Karno gitu loh. Nah, akhirnya dicari sampai di sana malam-malam. Yang Pak Cip bilang. Mereka di sana pada sholat tarawih apa enggak ya? Karena ketika itu adalah sedang malam ke-17 ya. Malam ke-17 itu malam Ramadan gitu loh. Karena besoknya masih Ramadan dan ketika dia balik malam-malam pun juga itu nanti sahurnya di mana ya. Tapi enggak Pak Cip enggak keluarin itu ya. Di mana kan Pak Karno sahur dan enggak. Akhirnya sampailah ke Jakarta. Pak Karno mencari sebuah tempat. Sebenarnya di zaman Jepang itu mau pinjam gedung manapun boleh ya, tapi cuma sampai jam 10 malam. Sedangkan itu tidak mungkin, kalau kita jalan dari sana aja udah malam kan, gitu kira-kira ya. Akhirnya dia punya teman yang disebut dengan Laksamana Maeda. Disitulah golongan pemuda, golongan tua, tanda kutip bertarung gitu loh, membuat konsep teks proklamasi yang nanti dibacakan esok harinya jam 10 pagi gitu. Untung juga loh kita Pak Karno itu membacakan teks proklamasi jam 10 pagi gitu. Kamu bisa bayangkan kalau itu diucapkan jam 12 malam. Seperti negara tetangga kita itu Timur Leste. Mereka kalau memperingati hari kemerdekaan mereka tuh jam 12 malam. Karena dia mulai tanggal 20 Mei tahun 2002 mereka merdeka. Mereka punya negara baru tepat pukul 00. Jadi upacara bendera itu pembacaan teks proklamasi mereka adalah jam 12 malam walaupun upacaranya besok. Nah, kita kan praktis. Jam 10 upacara, jam 10 juga kita bacakan teks proklamasi gitu loh. Yang menarik adalah teks proklamasi itu setelah dibacakan yang baca bilang tuh dicari-cari kemana-mana. Dia dibuang kemana tuh? Ayo, di manakah teks proklamasi? Tong sampah. Nah, tong sampah, betul. Di tong sampah dicari-cari, dipikir di mana nih gitu. Ditanya Ahmad Subarjo, saya nggak nyimpan. Bung Hatta, apalagi saya. Nggak ngerti. Sayuti Malik, saya cuma nyoret-nyoret doang nih, ngetik doang, nggak tahu yang asli kemana. Akhirnya tong sampahnya itu diambil, untung aja belum dibuang. Dibuka, ditaruh di tanah, itu golongan pemuda nyari. Wah ini dia nih gitu ya. Akhirnya dikasih Pak Karno. Ya itulah yang kemudian diabadikan sampai hari ini di buku-buku gitu loh. Itu sebenarnya kalau hari ini ada fotokopi seperti zaman sekarang, atau ada scan, itu lecekan-lecekan buku, lecekan-lecekan tangan itu masih kelihatan itu. Cuma kalau zaman dulu kan nggak ada itu ya, putih aja begitu. Apalagi sudah di scan-scan sampai sekarang gitu ya. Akhirnya seakan-akan bersih sebagainya. Deh, cukup selesai materi kita sampai di sini adalah tentang teks proklamasi ya, dan juga itu adalah mengakhiri seperti inilah soal yang akan kalian hadapi pada hari Senin. Masih ada 2 hari lagi. Nanti rekaman ini Devita akan berikan saya, nanti saya akan share di YouTube, nanti kamu boleh nonton lagi. Itu ya. Ada berapa soal, Pak? Ada 45 soal. Yang soalnya itu nggak ngeri sih. Soalnya nggak ngeri. Biasa-biasa aja. Kalau kamu dengerin ini kemudian perhatiin Pak Cip cerita di kelas, kayaknya bisa deh. Itu soalnya mudah kok itu ya. Mungkin yang agak sulitnya adalah menjawabnya saja. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan kah sebelum Pak Cip tutup? 1. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Masih nyambung dengan Pak Cip? Sambung. Oh, nyambung, bagus. Saya kira Pak Cip ngomong-ngomong nggak dengar lagi kalian. Oke, ada 65 siswa, berarti bisa dibilang hampir 50%. Emang angkatan kamu ini agak beda nih, spesial ya.
biasanya kalau saya ngajar begini, misalnya 4 kelas gitu anak IPS, itu 100, harusnya kan 120. Itu yang datang 110 atau 100 saja 99 itu. Ya, ini banyak banget yang nggak datang ya. Sayang sekali itu. Mungkin dia nanti nunggu nonton videonya saja ya. Target Pak Cip, mudah-mudahan kalian harus ada yang dapat 100 ya. Kalau nggak dapat 100 ya 99 lah. Pak, kemungkinan ada nggak soal yang menampilkan foto? Tidak. Maksudnya ada nggak soal yang ada fotonya gitu? Apa Tokonya, mungkin? Pak. Apa? Tokonya, Pak. Iya. Jadi apakah ada soal yang ada gambar tokoh? Gitu ya. Jawabannya iya. Pasti itu. Tadi Pak Cip sudah bilang gambar-gambar tokoh itu kalian banyak yang nggak tahu. Baca lagi dan Pak Cip akan mengeluarkan ada tokoh perempuan, ada tokoh laki-laki, ada peta yang di Eropa itu, ada gambar lagi perang juga ada. Oke, nggak usah khawatir ya. Kamu ingat-ingat saja PTS yang kemarin. PTS kemarin saya ambil gambar 3, yang gambar sekarang saya ambil ada 2. Ya, ntar lu. Ya benar 2, benar 2. Ya benar 2. Sip. Deh, ada lagi pertanyaan? Pak Cipta. Boleh. Untuk yang sidang PPKI 1, 2, 3 itu hasilnya apa bagaimana, Pak? Ya, bagus pertanyaan. Tadi kelewatan ya. Kamu ingat ulangan kemarin ada berapa provinsi yang hadir dari hasil PPKI? Ada 8 provinsi. Titik ya. 8 provinsi titik gitu loh. Itu hasil dari PPKI. Kamu boleh buka di mana saja gitu ya. Masih ingat nama provinsinya? 1 Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dari Sumatera dulu. Dari Sumatera dulu. 1 Sumatera. Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Timur. Sunda Kecil, Sunda Kecil. Borneo, Kalimantan, Borneo, Sulawesi sama Maluku. Ya. Nah, sama Maluku. Ya, sip, itu 8. Nah, kemudian yang disebutkan lagi 1, 2, 3 itu ada tentang hasil tentang pengangkatan Soekarno-Hatta menjadi presiden. Kemudian ada lagi tentang Undang-Undang Dasar. Itu ya. Nah, itu saja itu loh. Nanti yang di luar itu nggak usah digubris. Berarti bukan yang dimaksudnya itu ya. Karena nanti ada soal yang memang ini hasilnya begini, yang tidak termasuk yang mana. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada tidak? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, Pak Cip cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah hadir. Saya doakan kamu nilainya di atas 80. Ya. Amin ya Pak. Amin. Ya, kamu tinggal pantengin aja. Nanti videonya saya kirim lagi. Nanti kamu boleh nonton lagi. Nanti kamu pelajari dengan baik. Berarti masih ada hari Minggu dan malam Senin. Sehingga kamu bisa belajar lagi ya. Selamat bermalam Minggu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak Cip tutup. Nanti kalau kamu mau nanya lagi, kira-kira kurang paham, boleh lewat WA. Oke, terima kasih Devita 11 IPS 3 yang memungkinkan kita seperti ini. Terima kasih kalian telah menyediakan yang berbayar. Semoga ini menjadi amal baik kalian ya di 11 IPS 3. Kalau sendiri alhamdulillah, kalau rame-rame juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena dengan cara ini membantu kita proses akhir dalam pembelajaran sejarah minat. Semoga dengan seperti ini nilainya tinggi-tinggi ya. Saya kira cukup. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Pak Cip tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cip. Oke.